Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan kami channel Narasi Iman. Sebelum lanjut, mari kita tuliskan sholawat di kolom komentar. Semoga bisa menjadi salah satu saksi ibadah kita kelak nanti. Warga desa di pinggiran hutan dibuat geger. Seorang bayi manusia dibesarkan seekor ular sanca raksasa. Malam itu, gelap dan pekat seperti tirai hitam yang menutupi dunia. Hutan lebat menjadi saksi pelarian putus asa Adipati Ramanta, istrinya Dewi Sasmita, dan bayi mereka, Arya. Rintik hujan yang terus mengguyur hanya menambah suasana mencekam. Di kejauhan, suara langkah kaki dan lolongan anjing perampok semakin mendekat, mengepung udara dengan ancaman yang mematikan. Adipati Ramanta memimpin pelarian mereka, meski tubuhnya penuh luka. Darah segar terus mengalir dari luka sabetan pedang di lengannya. Setiap langkahnya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa berhenti berarti akhir bagi mereka semua. Di sisinya, Dewi Sasmita memeluk Arya erat-erat, melindungi bayi mereka dari dingin dan hujan yang menusuk. Ramanta, suara Dewi terdengar parau, hampir tenggelam oleh suara hujan. Aku tak sanggup lagi. Tidak, Dewi. Bertahanlah. Ramanta berbalik, menatap istrinya dengan penuh tekad meski wajahnya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Arya membutuhkan kita. Kita tidak boleh menyerah. Tetapi keduanya tahu kenyataan pahit yang membayangi. Luka-luka mereka terlalu parah, dan para perampok itu semakin dekat. Hutan di depan mereka terasa seperti jurang tanpa akhir, dipenuhi bayangan gelap dan suara hewan liar. Cabang-cabang pohon yang rendah mencakar kulit mereka saat mereka berlari semakin dalam, mencari perlindungan. Tuan Adipati, jangan lari lagi. Kami hanya menginginkan nyawamu dan harta bendamu, diteriak seorang perampok dari kejauhan. Tawa kejam mereka menggema, membuat hati Dewi Sasmita mencelos. Ramanta mempercepat langkahnya, menyeret tubuhnya yang hampir tak bertenaga. Tetapi langkah-langkahnya mulai terseret-seret, dan pandangannya kabur akibat kelelahan dan kehilangan darah. Hingga akhirnya, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak-semak tebal. Mulut gua itu gelap dan dingin. Dindingnya dipenuhi lumut bercahaya hijau yang memancarkan cahaya redup, memberikan kesan mistis yang memikat sekaligus menakutkan. Di dalamnya, seekor ular raksasa melingkar dengan tenang, tubuhnya sebesar batang pohon dengan sisik berwarna hijau keemasan yang memantulkan kilauan samar. Matanya bersinar seperti bara api, menatap tajam ke arah pasangan itu. Dewi Sasmita tertegun, tubuhnya gemetar hebat. Namun, ada sesuatu dalam tatapan ular itu yang membuatnya tetap berdiri. Ia merasa seolah-olah makhluk itu memahami kehadiran mereka. Ramanta, lihat, bisik Dewi, tangannya menunjuk ke arah ular. Ramanta, meski hampir kehilangan kesadaran, berusaha mengangkat pandangannya. Wajahnya berubah pucat saat melihat makhluk raksasa itu, tetapi ia tak punya pilihan lain. Aku akan melindungimu, katanya lemah sambil mencoba mengangkat pedangnya. Tidak. Dewi menahan tangan suaminya. Dia bukan musuh. Dewi Sasmita, dengan langkah gontai, berlutut di hadapan ular itu. Ia memegang Arya dengan kedua tangan, mengangkatnya dengan hati-hati. Makhluk agung, suaranya bergetar, air mata mengalir di pipinya. Kami tahu, kami tidak akan selamat. Aku memohon kepadamu, lindungilah anakku. Jadilah pelindungnya. Biarkan dia hidup meskipun kami tidak bisa. Ular itu menatap bayi Arya dengan mata yang tajam. Tubuhnya yang besar bergerak perlahan, mendekati Dewi Sasmita. Ramanta mencoba bergerak, tetapi tubuhnya tak lagi mampu berdiri. Dalam keheningan yang mencekam, ular itu melilit bayi Arya dengan lembut, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Tubuh besar itu menghangatkan Arya dari hujan dan dingin malam. Dewi tersenyum lemah, rasa lega melingkupi hatinya meskipun maut sudah begitu dekat. Terima kasih, bisiknya. Sebelum tubuhnya ambruk di lantai gua, Ramanta merangkak mendekati tubuh istrinya. Ia memandang Arya untuk terakhir kalinya, yang kini terlindung dalam lilitan sang ular. Hiduplah, Arya. Jadilah seseorang yang berarti, bisiknya sebelum menghembuskan napas terakhir. Ular hijau keemasan itu mengangkat kepalanya, seakan memberi penghormatan kepada pasangan yang telah menyerahkan segalanya demi anak mereka. Dengan gerakan tenang namun penuh kekuatan, ia membawa bayi Arya masuk ke dalam gua, meninggalkan keheningan di belakang mereka. Di tengah kegelapan, Arya menangis untuk pertama kalinya, suaranya bergema di sepanjang dinding gua, menyatu dengan kesunyian malam.
Itu adalah awal dari perjalanan hidup yang akan menjadi legenda. Di tengah hutan yang lebat, di sebuah gua besar yang tersembunyi dari pandangan manusia, Arya tumbuh bersama pelindungnya, seekor ular hijau keemasan. Ular itu, yang Arya sebut sebagai ibu, bukan hanya penjaga hidupnya tetapi juga satu-satunya makhluk yang memberikan arti pada keberadaannya. Arya tidak tahu dari mana ia berasal, atau mengapa ia tinggal di hutan ini bersama seekor ular raksasa. Yang ia tahu, sejak ia dapat mengingat, ibu selalu ada. Lilitan lembut ular itu memberinya kehangatan di malam-malam dingin, dan desisan lembutnya menjadi nada yang menenangkan di tengah keheningan hutan. Hutan adalah sekolah bagi Arya, dan ular besar itu adalah gurunya. Hari-hari mereka diisi dengan pelajaran bertahan hidup. Saat fajar menyingsing dan cahaya mentari menembus celah-celah pepohonan, ular besar itu mengajaknya keluar dari gua, memperlihatkan keajaiban dan bahaya hutan. Arya belajar memanjat pohon-pohon tinggi dengan tangan dan kakinya yang terlatih. Ular itu menunjukkan bagaimana menghindari cabang yang licin, kapan harus bertahan, dan kapan harus mundur. Ia juga diajari mengenali jejak-jejak hewan, mana yang aman untuk didekati, mana yang harus dihindari. Lihat, ibu. Arya suatu hari menunjuk jejak besar di lumpur basah. Itu adalah jejak harimau. Ular itu mendesis rendah, tubuhnya melingkar lebih erat di sekitar Arya. Ia tahu harimau itu masih dekat. Dengan gerakan pelan, ular itu menggiring Arya menjauh, membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Pelajaran seperti itu adalah bagian dari kehidupan Arya. Ia belajar dari hutan, membaca tanda-tanda alam, dan memahami bahasa binatang. Seiring waktu, ia mampu berkomunikasi dengan makhluk-makhluk di sekitarnya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan gerakan, tatapan, dan suara-suara kecil yang menandakan kepercayaan. Seekor burung kecil sering mengikutinya, memberinya tanda jika ada bahaya. Seekor monyet liar menjadi temannya, membawakannya buah-buahan liar dari pohon-pohon yang terlalu tinggi untuk ia panjat. Namun, meskipun ia dikelilingi oleh kehidupan hutan, Arya tetap merasa kesepian. Malam adalah waktu yang paling sulit bagi Arya. Ketika kegelapan menyelimuti hutan dan hanya suara desisan angin dan nyanyian jangkrik yang terdengar, ia sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang tak bisa ia pahami. Ia melihat bayangan seorang wanita, wajah lembut dengan mata yang penuh kasih. Wanita itu tersenyum padanya, memeluknya dengan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan dari siapapun selain ular besar. Di belakang wanita itu, seorang pria berdiri gagah, memegang pedang. Mereka terlihat melindunginya, berbicara kepadanya, tetapi suaranya selalu tenggelam sebelum Arya bisa memahami kata-kata mereka. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, pandangannya mencari-cari ular besar di dalam gua. Ibu, ia berbisik. Aku bermimpi lagi. Siapa mereka? Mengapa aku selalu melihat wajah-wajah itu? Ular itu hanya menatapnya, mata kuningnya bersinar dalam kegelapan. Ia mendekat dan menyentuh wajah Arya dengan ujung moncongnya, seolah berkata, "Kamu tidak perlu tahu. Aku di sini." Namun, Arya tahu bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Mimpi-mimpi itu bukan sekadar ilusi. Ia merasakan ikatan aneh dengan wajah-wajah itu, seperti mereka adalah bagian dari dirinya. Ketika Arya mulai menginjak usia remaja, kesepian semakin menekan hatinya. Meskipun ia memiliki hutan dan semua makhluk di dalamnya, ia merasa dirinya berbeda. Kenapa aku tidak seperti mereka? Ia bertanya pada dirinya sendiri suatu hari. Kenapa aku tidak memiliki sisik seperti ibu, atau bulu seperti burung, atau cakar seperti harimau? Apa aku benar-benar bagian dari hutan ini? Ia sering duduk di atas batu besar di dekat gua, memandang ke arah cakrawala. Dari sana, ia bisa melihat garis tipis di kejauhan, sesuatu yang berkilauan di bawah sinar matahari. Ia tidak tahu bahwa itu adalah desa manusia, tempat ia sebenarnya berasal. Apa yang ada di luar sana? Arya bergumam pelan. Ular besar itu, yang biasanya berada di dekatnya, mengawasi dari kejauhan. Ia tahu bahwa rasa ingin tahu Arya semakin besar, dan itu membuatnya cemas. Suatu hari, ketika Arya sedang berjalan di tepi sungai, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak. Ia segera berjongkok, menahan napas. Tangan dan kakinya siap untuk melarikan diri jika perlu. Dari semak itu, muncul seekor kijang kecil yang tampak ketakutan. Arya tetap diam, mengamati. Kemudian, ia mendengar suara lain, langkah-langkah berat yang mendekat. Seekor macan tutul muncul, matanya tertuju pada kijang yang gemetar. Tanpa berpikir panjang, Arya mengeluarkan suara pelan, nada rendah yang sering ia dengar dari ular besar ketika memberi peringatan. Macan tutul itu berhenti,
menoleh ke arahnya, dan menggeram pelan. "Aku tidak ingin melawan," Arya berbicara dengan nada tenang. Ia tidak tahu apakah macan itu mengerti, tetapi ia mencoba menggunakan gerakan tubuhnya untuk menunjukkan bahwa ia bukan ancaman. Setelah beberapa saat, macan itu mundur perlahan, meninggalkan Kijang yang segera melarikan diri ke dalam hutan. Arya menghela napas lega, tetapi kejadian itu membuatnya berpikir lebih dalam. Ia menyadari bahwa ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk hutan, sebuah bakat yang tidak dimiliki oleh siapapun yang ia kenal. Meskipun, sejauh ini, yang ia kenal hanyalah ular besar itu. Hari-hari berlalu, tetapi rasa ingin tahu Arya tentang dunia luar semakin besar. Ia sering memandangi bayangan wajahnya di kolam kecil di dalam gua. Rambutnya yang panjang dan kusut, matanya yang tajam, dan kulitnya yang kecoklatan membuatnya tampak seperti bagian dari hutan. Namun, ia tahu bahwa ia bukan hewan seperti teman-temannya. Suatu malam, ketika bulan purnama menyinari hutan, Arya bermimpi lagi. Kali ini, mimpinya lebih jelas. Ia melihat wanita itu menangis sambil memeluk seorang bayi. Di belakangnya, pria dengan pedang melawan musuh yang tak terlihat. "Arya," suara wanita itu memanggil. "Hiduplah. Jadilah seseorang yang berarti." Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Pandangannya mencari ular besar yang melingkar di sudut gua. "Ibu," Arya berkata dengan suara bergetar, "aku harus tahu. Aku harus tahu siapa mereka. Aku harus tahu siapa aku sebenarnya." Ular besar itu mendesis pelan, seolah mencoba menenangkan Arya. Namun, dalam hatinya, Arya tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di hutan ini selamanya. Ada sesuatu yang memanggilnya dari luar, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang akan menjawab semua pertanyaan yang telah lama menghantui mimpinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arya merasa bahwa takdirnya berada di luar hutan. Ketika Arya mencapai usia 15 tahun, hari-harinya di hutan tetap penuh dengan petualangan yang menegangkan. Bersama ular besar yang ia anggap sebagai ibu, ia hidup dalam keharmonisan dengan alam. Ular itu selalu menjaganya, mengajarkannya untuk memahami hewan lain, mengenali tanda-tanda bahaya, dan bertahan hidup. Namun, kehidupan damai itu terguncang ketika kehadiran manusia untuk pertama kalinya mengganggu hutan mereka. Pagi itu, hutan terasa tidak seperti biasanya. Burung-burung berhenti berkicau, dan dedaunan yang biasanya berdesir oleh angin tampak diam seperti sedang menyimpan rahasia. Ular besar melingkar gelisah di mulut gua, matanya yang keemasan berkilauan seperti mengantisipasi ancaman. Arya, yang sedang memanjat pohon untuk memeriksa sarang lebah, berhenti sejenak. Ia mendengar suara asing, suara langkah kaki yang berat dan terdengar menghancurkan ranting-ranting di tanah. Arya turun perlahan dan mendekati gua. "Ibu, ada apa?" tanyanya. Ular besar mengangkat kepalanya, melirik ke arah suara itu berasal. Sambil mendesis pelan, ia memberikan sinyal kepada Arya untuk tetap tenang tetapi waspada. Arya mengikuti arah tatapan ular dan dengan sigap menyelinap ke balik semak belukar. Dari sana, ia melihat sosok-sosok asing yang belum pernah ia temui sebelumnya. Ada 5 pria, membawa tombak, panah, dan berbagai peralatan berburu. Mereka berbicara dengan nada rendah, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Arya. "Ini dia, tempatnya," ujar salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar dengan bekas luka yang memanjang di wajahnya. "Ular itu benar-benar ada di sini. Jika kita bisa menangkapnya, kita akan menjadi kaya." Arya merasakan darahnya mendidih. Mereka berbicara tentang, ibu, seolah-olah ia hanyalah binatang buas yang bisa mereka perdagangkan. Hutan adalah rumahnya, dan ular besar itu adalah keluarganya. Ia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Para pemburu mulai memasang jebakan di sekitar gua. Arya mengamati mereka dari atas pohon, melihat bagaimana mereka memasang tali jerat di antara 2 batang pohon, mengatur perangkap berduri yang tersembunyi di balik dedaunan, dan menyiramkan cairan beracun ke beberapa sudut untuk membuat ular itu lemah. Arya mengepalkan tangan. Ia tahu ia harus bertindak, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Saat malam tiba dan para pemburu mulai beristirahat di sekitar api unggun, Arya menyelinap keluar dari persembunyian. Dengan langkah yang ringan seperti bayangan, ia mendekati salah satu jebakan dan dengan hati-hati memotong tali jerat menggunakan batu tajam yang ia temukan. Ia mengubur perangkap berduri lebih dalam ke tanah, memastikan jebakan itu tidak lagi berfungsi. Namun, ketika ia sedang menuangkan cairan beracun ke sungai kecil agar hilang dari hutan, suara ranting yang patah membuatnya membeku. "Hei! Siapa di sana?" teriak salah satu pemburu.
Arya berlari secepat angin, tubuhnya yang lentur dan terlatih membantunya menghindari cabang-cabang pohon dan akar-akar yang menjalar di tanah. Para pemburu mengejarnya, tetapi Arya lebih cepat. Ia memanjat pohon, melompat dari satu cabang ke cabang lain, meninggalkan mereka kebingungan di bawah. Setelah memastikan dirinya aman, ia kembali ke gua untuk memastikan ular besar tidak ditemukan. Ketika fajar menyingsing, para pemburu yang frustasi kembali ke gua. Mereka menemukan jebakan mereka rusak dan racun mereka lenyap. Seseorang pasti telah merusaknya, ya ujar salah satu pria. Siapa? Tidak ada manusia yang tinggal di hutan ini, ya sahut pria lain. Pria dengan bekas luka, yang tampaknya pemimpin mereka, menggelengkan kepala. Aku melihat bayangan seseorang tadi malam. Itu bukan ular. Anak manusia. Mereka memutuskan untuk menghadapi ular besar secara langsung. Dengan tombak di tangan, mereka berjalan mendekati mulut gua. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, Arya muncul di hadapan mereka. Pria dengan bekas luka itu terkejut. Kamu siapa kamu? Tanyanya. Arya tidak menjawab. Dengan gerakan cepat, ia menyerang salah satu pemburu, menjatuhkan tombaknya ke tanah. Pria itu terhuyung mundur, terkejut dengan kekuatan dan kecepatan Arya. Ada anak manusia di sini, teriak pria lain. Arya tidak peduli. Ia menggunakan semua yang telah ia pelajari dari ular besar, kecepatan, kelincahan, dan kecerdikan. Ia bergerak di antara pepohonan, membuat para pemburu bingung dan tidak bisa menebak dari mana ia akan menyerang. Satu persatu, para pemburu terjatuh, terluka oleh senjata mereka sendiri yang terpantul oleh gerakan Arya yang cekatan. Namun, pria dengan bekas luka itu mulai memperhatikan sesuatu. Ia menatap Arya dengan seksama, terutama wajahnya. Ada sesuatu yang familiar di sana, sesuatu yang mengingatkannya pada seseorang. Kamu, gumamnya. Wajahmu, kamu mirip dengan Adipati Ramanta. Arya terkejut mendengar nama itu. Ia tidak tahu siapa Adipati Ramanta, tetapi mendengar namanya disebut oleh manusia membuatnya bertanya-tanya. Pria dengan bekas luka itu mundur perlahan, kemudian memberi isyarat kepada kelompoknya untuk mundur. Kita tidak bisa melawan anak ini. Dia bukan manusia biasa. Arya hanya berdiri di sana, menatap mereka pergi dengan penuh kebingungan. Namun, satu hal jelas dalam pikirannya, manusia tidak akan berhenti. Mereka akan kembali, membawa lebih banyak orang, dan ia harus siap untuk melindungi rumahnya. Sementara itu, pria dengan bekas luka itu kembali ke desa dan menceritakan apa yang ia lihat. Aku melihat anak manusia di hutan, katanya kepada penduduk desa. Anak itu tinggal bersama ular besar. Dan wajahnya seperti Adipati Ramanta. Aku yakin dia adalah anak Adipati yang hilang bertahun-tahun lalu. Kabar itu segera menyebar ke seluruh desa, memicu rasa penasaran, ketakutan, dan keinginan beberapa orang untuk pergi ke hutan dan memastikan kebenarannya. Namun, di sisi lain, Arya yang tinggal di hutan mulai merasakan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Siapa sebenarnya dia? Mengapa nama Adipati Ramanta terdengar penting, meski asing baginya? Dan bagaimana ia bisa melindungi hutan dari ancaman yang semakin besar? Dalam keheningan malam, Arya duduk di depan gua bersama ular besar, memandangi langit berbintang. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah, tetapi ia tidak tahu bagaimana atau kapan. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ia tidak akan pernah membiarkan hutan, rumahnya, dihancurkan oleh siapapun. Arya duduk di atas dahan pohon yang tinggi, matanya menatap jauh keluar batas hutan. Di kejauhan, ia melihat asap mengepul dari atap-atap rumah desa. Itu adalah pandangan yang selalu membuatnya bertanya-tanya. Apa yang dilakukan manusia di sana? Seperti apa kehidupan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin mengusik pikirannya setelah pertemuan pertamanya dengan para pemburu. Kata-kata mereka tentang Adipati Ramanta, nama yang terasa asing tapi entah kenapa akrab, terus terngiang dalam pikirannya. Ular besar itu, yang ia anggap sebagai ibunya, selalu memperingatkan Arya untuk tidak terlalu dekat dengan manusia. Manusia penuh tipu daya, nak, katanya dengan suara mendesis lembut. Mereka takut pada apa yang tidak mereka pahami, dan mereka akan menghancurkan apapun yang mereka anggap ancaman. Namun, Arya tidak bisa mengabaikan rasa penasarannya. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan hutan diselimuti keheningan, ia memutuskan untuk menyelinap keluar. Ia ingin melihat dunia manusia dengan matanya sendiri. Langkah Arya ringan dan hati-hati saat ia mendekati desa. Setiap kali ia mendengar suara anjing menggonggong atau gemerisik daun,
ia langsung bersembunyi di balik bayangan pohon. Ketika ia akhirnya mencapai tepian desa, Arya merasa kagum sekaligus bingung. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, cahaya obor berkilauan di sepanjang jalan. Arya melihat anak-anak bermain sambil tertawa riang, para wanita membawa keranjang berisi hasil panen, dan para pria berbincang dengan suara keras di dekat sebuah kedai. Pemandangan ini terasa begitu hangat, tetapi juga asing. Ia tidak pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Ia mendekat dengan hati-hati, bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar. Dari tempat itu, ia bisa mendengar percakapan beberapa orang. "Kau dengar kabar dari pemburu? Mereka bilang ada anak manusia di hutan, tinggal bersama ular besar," ia ujar seorang pria tua dengan nada berbisik. "Ya, mereka bilang wajah anak itu mirip dengan Adipati Ramanta," dibalas seorang wanita. "Tapi itu tidak masuk akal. Anak Adipati sudah lama hilang. Kalaupun dia hidup, mengapa dia tinggal di hutan?" Arya merasa jantungnya berdebar. Nama itu lagi, Adipati Ramanta. Siapa sebenarnya orang itu? Mengapa semua orang sepertinya mengenalnya? Ia ingin bertanya, tetapi ia tahu ia tidak bisa begitu saja muncul di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba, seorang anak kecil mendekati tempat Arya bersembunyi. Anak itu membawa seekor kucing kecil di pelukannya. "Ibu, lihat, ada kucing di sini," serunya sambil menunjuk ke arah kayu bakar. Arya mundur perlahan, tetapi gerakannya membuat beberapa kayu jatuh dan menghasilkan suara keras. Warga yang ada di sekitar langsung menoleh. "Siapa di sana?" teriak seorang pria dengan nada curiga. Arya mencoba melarikan diri, tetapi gerakannya menarik perhatian lebih banyak orang. Seorang wanita menjerit. "Itu dia! Anak hutan! Anak ular!" Dalam hitungan detik, suara keramaian meledak. Orang-orang berteriak dan berlarian. Beberapa pria mengambil obor dan senjata seadanya. Arya, yang panik, mencoba mencari jalan keluar, tetapi jalan-jalan desa terasa seperti labirin baginya. "Kejarlah dia!" teriak salah satu warga. "Dia membawa kutukan." Arya melompat melewati pagar kayu, berlari di antara kerumunan yang panik. Ia mencoba memanjat dinding salah satu rumah, tetapi seorang pria menarik kakinya. Ia berhasil melepaskan diri, tetapi cakar dari senjata pria itu menggores lengannya. Luka itu perih, dan darah mulai menetes. Dengan sisa tenaga, Arya berlari menuju hutan. Ia mendengar langkah-langkah kaki di belakangnya, semakin mendekat. Ia tahu ia harus sampai ke tempat aman sebelum mereka menangkapnya. Begitu mencapai batas hutan, Arya menggunakan kemampuannya yang ia pelajari selama bertahun-tahun. Ia melompat ke pohon, menyelinap di antara dedaunan, dan bergerak seperti bayangan. Para pengejarnya berhenti di pinggir hutan, ragu untuk melangkah lebih jauh. "Dia akan kembali ke ular itu," ujar salah satu pria. "Kita harus mempersiapkan diri. Hutan ini penuh bahaya." Arya memperhatikan mereka dari kejauhan, memastikan mereka benar-benar pergi sebelum ia kembali ke gua. Ketika Arya tiba di gua, ular besar itu langsung menyadari luka di lengannya. Ia mendekat, melingkarkan tubuhnya di sekitar Arya, dan mengeluarkan suara mendesis penuh keprihatinan. "Kamu bertemu manusia, bukan?" tanyanya dengan nada yang penuh kekhawatiran. Arya tidak menjawab. Ia hanya duduk di dekat ular, membiarkan sang ibu membersihkan lukanya dengan air yang diambil dari sungai kecil di dekat gua. Namun, pikirannya tidak bisa diam. "Ibu," Arya akhirnya berkata, suaranya bergetar. "Siapa itu Adipati Ramanta? Mengapa manusia di desa mengatakan aku mirip dengannya?" Ular besar itu terdiam sejenak. Ia menatap Arya dengan mata keemasannya yang berkilauan. "Adipati Ramanta adalah manusia yang mulia," jawabnya akhirnya. Dia dan istrinya, Dewi Sasmita, adalah orang tua yang sangat mencintai anak mereka. Arya menatap ular itu dengan mata lebar. "Anaknya? Siapa anak mereka?" Ular itu mendekat, lilitannya semakin erat seperti ingin melindungi Arya dari kebenaran. "Anak itu adalah kamu, Arya." Kata-kata itu membuat dunia Arya seperti runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Pertanyaan yang selama ini menghantuinya akhirnya terjawab, tetapi jawabannya justru membawa lebih banyak kebingungan dan rasa sakit. Aku anak manusia?" Arya bergumam. Ular itu mengangguk perlahan. "Ya, kamu adalah anak manusia. Tetapi, kamu juga anak hutan.
Kamu adalah bagian dari kedua dunia itu. Arya merasa hatinya bergejolak. Ia selalu menganggap hutan sebagai rumahnya, tetapi mengetahui bahwa ia berasal dari dunia manusia membuatnya ingin tahu lebih banyak. Namun, ia juga sadar bahwa manusia tidak akan menerimanya begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, Arya mencoba memahami dirinya. Ia sering duduk di depan gua, menatap ke arah desa dengan tatapan penuh keraguan. Ia ingin tahu lebih banyak tentang kedua orang tuanya, tetapi ia juga takut pada manusia yang mengejarnya. Ular besar itu selalu ada di sisinya, memberikan nasihat dan penghiburan. Dunia manusia dan dunia hutan sangat berbeda, Arya. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, kamu harus siap menghadapi risiko. Tetapi ingatlah, apapun yang terjadi, aku akan selalu di sini untukmu. Kata-kata itu memberikan Arya kekuatan, tetapi juga menambah konflik dalam dirinya. Ia tahu ia harus membuat keputusan, tetap tinggal di hutan, atau mencoba menemukan kebenaran tentang siapa dirinya di dunia manusia. Hingga suatu malam, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat wajah seorang pria dan wanita yang penuh kasih sayang. Mereka memanggil namanya dengan lembut, seolah-olah mereka masih ada di dekatnya. Ketika Arya terbangun, ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan panggilan dari masa lalunya. Tetapi, apa yang menantinya di luar hutan masih menjadi misteri. Dan apakah manusia benar-benar akan menerima seorang anak ular? Arya hanya bisa berharap ia akan menemukan jawabannya, bahkan jika harus menghadapi bahaya yang lebih besar dari sebelumnya. Malam itu, hutan yang biasanya tenang dipenuhi kegelisahan. Aroma asap mulai tercium di udara, membuat Arya dan penghuni hutan lainnya waspada. Ia memanjat salah satu pohon tertinggi, mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan, ia melihat cahaya jingga membakar langit malam. Api! Pemandangan itu membuat darah Arya berdesir. Ia tahu apa arti api bagi hutan, kehancuran. Namun, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ketika ia mendengar derap langkah kuda dan teriakan manusia yang semakin mendekat, ia menyadari bahwa ancaman ini bukan kebetulan. Adhikara duduk di atas kudanya yang megah, mengenakan jubah ungu kebesarannya yang melambangkan status dan kekuasaannya. Matanya yang tajam memandang hutan dengan penuh kebencian. Ia mendengar laporan dari seorang prajurit yang baru saja kembali dari pengejaran. Ular besar itu masih ada di dalam hutan, Tuan, lapor prajurit tersebut sambil membungkuk. Dan anak itu, ia seperti bayangan. Cepat, kuat, sulit ditangkap. Tapi kami yakin dia adalah Arya, pewaris Adipati Ramanta. Adhikara menyeringai. Bagus. Jika dia benar-benar pewaris, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Bakar hutan ini. Biarkan ular itu dan anak itu keluar dengan sendirinya. Jika mereka tidak mati karena api, kita akan menyelesaikannya dengan pedang. Perintah itu segera dilaksanakan. Pasukan Adhikara mulai membakar hutan di berbagai sisi, membentuk lingkaran api yang memaksa penghuni hutan keluar dari persembunyian mereka. Hewan-hewan panik, berlarian mencari perlindungan. Suara jeritan dan lolongan menggema di udara. Arya turun dari pohon dan berlari kembali ke gua. Ular besar itu sudah menunggunya, tubuhnya melingkar dengan tegang. Matanya yang keemasan bersinar tajam dalam kegelapan gua. Ibu, mereka datang, ujar Arya dengan suara terputus-putus. Mereka membakar hutan untuk menangkap kita. Ular besar itu mendesis pelan. Manusia memang kejam. Tapi kita tidak akan menyerah begitu saja. Arya menggenggam tangan yang gemetar. Selama bertahun-tahun ia hidup di hutan, ia belajar banyak tentang cara bertahan hidup. Namun, ini adalah pertama kalinya ia harus menghadapi ancaman yang begitu besar. Kita tidak bisa hanya bersembunyi, katanya akhirnya. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hutan ini. Ini rumah kita. Ular besar itu menatapnya sejenak, kemudian mengangguk. Baiklah. Jika kamu ingin melawan, maka kita akan melawan. Tapi ingat, Arya, kekuatan kita bukan hanya pada tubuh, tapi pada hati dan keberanian kita. Arya mulai memanggil hewan-hewan yang masih ada di sekitar hutan. Ia berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang diajarkan ular besar selama bertahun-tahun. Dari kera yang lincah hingga harimau yang ganas, mereka semua berkumpul di bawah kepemimpinan Arya. Ini bukan hanya tentang aku atau ibu ular, kata Arya dengan suara yang tegas. Ini tentang hutan kita. Rumah kita. Jika kita tidak melawan sekarang, mereka akan menghancurkan segalanya. Hewan-hewan itu mengaum, menggeram,
dan berseru sebagai tanda persetujuan. Mereka siap bertarung. Pertempuran pun dimulai. Ketika pasukan Adhikara memasuki hutan, mereka disambut oleh serangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Kera-kera melompat dari pohon, menjatuhkan dahan-dahan besar di atas kepala prajurit. Harimau mengintai dari semak-semak, menyerang kuda-kuda mereka. Burung-burung terbang rendah, mencakar wajah para prajurit dengan paruh dan cakar tajam mereka. Arya bergerak seperti bayangan di antara pepohonan, menyerang pasukan Adhikara dengan ketangkasan luar biasa. Ia menggunakan busur dan panah yang dibuat dari bahan-bahan hutan, melumpuhkan beberapa prajurit dari kejauhan. Namun, Adhikara bukanlah lawan yang mudah. Ia membawa prajurit-prajurit terbaiknya, orang-orang yang terlatih untuk melawan apapun, termasuk makhluk-makhluk buas. Mereka mulai memasang jebakan dan menyerang balik dengan senjata yang lebih canggih. Saat itulah ular besar muncul. Tubuhnya yang masif meluncur di antara pepohonan, menciptakan kegemparan di antara prajurit. Beberapa dari mereka mundur ketakutan, tetapi Adhikara tetap berdiri tegak. "Jangan takut," teriaknya. "Itu hanya ular. Bunuh dia." Para prajurit melemparkan tombak-tombak mereka, tetapi ular besar itu bergerak dengan cepat, menghindari serangan. Ia melilit beberapa prajurit, melumpuhkan mereka dalam sekejap. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Di tengah pertempuran, Adhikara melihat Arya. Ia mengenali wajah itu, wajah yang sangat mirip dengan Adipati Ramanta. Adhikara maju dengan pedangnya, melangkahi mayat prajurit dan hewan yang tergeletak di tanah. "Kamu pikir kamu bisa mengambil kembali apa yang menjadi milikku?" serunya dengan suara penuh kebencian. "Kamu hanyalah anak liar yang tidak tahu apa-apa." Arya menghadapinya dengan keberanian. Ia menarik busurnya, tetapi Adhikara lebih cepat. Dengan satu ayunan pedang, ia mematahkan busur Arya dan membuatnya terjatuh. Ular besar itu melihat apa yang terjadi. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia meluncur ke arah Adhikara, melindungi Arya dari serangan terakhirnya. Pedang Adhikara menancap di tubuh ular itu, membuatnya mengeluarkan desisan kesakitan yang menggema di seluruh hutan. "Ibu!" Arya berteriak, matanya penuh air mata. Dengan napas terakhirnya, ular besar itu melilit tubuh Adhikara, menjatuhkan pedangnya, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Ia kemudian menatap Arya, memberikan senyum kecil yang penuh kasih sayang. "Jangan takut, nak," ujar ular itu dengan suara yang semakin lemah. "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hutan ini akan selalu bersamamu." Arya merasakan kemarahan dan kesedihan bercampur dalam dirinya. Dengan kekuatan terakhir yang dimilikinya, ia mengambil pedang Adhikara dan mengarahkannya ke tanah. Ia tidak membunuh Adhikara, tetapi ia memastikan bahwa pria itu tidak akan pernah melukai siapapun lagi. Pasukan Adhikara yang tersisa akhirnya mundur. Mereka ketakutan melihat kekuatan Arya dan penghuni hutan. Api yang mereka nyalakan mulai padam berkat hujan yang tiba-tiba turun, seolah-olah alam sendiri melindungi hutan. Arya duduk di samping tubuh ular besar, air matanya mengalir deras. Ia merasa kehilangan yang mendalam, tetapi ia tahu ia harus terus maju. Hari itu, Arya tidak hanya kehilangan ibu angkatnya. Ia juga menemukan jati dirinya, seorang anak manusia yang diberkati oleh hutan. Kini, ia memikul tanggung jawab besar, melindungi rumahnya dan memastikan bahwa kejahatan seperti Adhikara tidak akan pernah kembali. Dan hutan, dengan semua rahasianya, tetap menjadi bagian dari Arya, tempat di mana ia menemukan keluarga, kekuatan, dan makna hidupnya. Langit di atas hutan perlahan berubah menjadi warna kelabu, dipenuhi kabut asap dari api yang hampir membakar segalanya. Di tengah kekacauan, suara gemerisik daun dan langkah-langkah berat terdengar di kejauhan, memecah keheningan sesaat. Arya berdiri tegak, tubuhnya berlumur lumpur dan darah, baik miliknya sendiri maupun dari pertempuran yang baru saja terjadi. Di hadapannya, Adhikara melangkah maju, memegang pedang dengan penuh percaya diri. "Jadi, ini dia anak ular yang ingin menjadi manusia," ejek Adhikara, suaranya serak dan penuh penghinaan. "Kamu tahu, anak sepertimu tidak punya tempat di dunia ini. Orang tuamu, mereka hanya bangsawan tamak yang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan." Arya menggenggam erat pedang yang ia ambil dari salah satu prajurit Adhikara. Matanya berkilat penuh amarah, tetapi di balik itu ada rasa sakit yang mendalam. Kata-kata Adhikara menusuk lebih dalam daripada luka yang baru saja ia dapatkan. "Mereka adalah orang tua yang baik," jawab Arya dengan suara yang gemetar. "Dan kamu adalah orang yang mengambil segalanya dari mereka." Adhikara tertawa dingin.
mereka mengorbankan segalanya untuk kekuasaan. Tapi lihat di mana mereka sekarang. Mati, meninggalkan anak liar yang tidak tahu apa-apa tentang dunia. Kemarahan Arya mencapai puncaknya. Dengan teriakan yang menggema, ia menyerang Adhikara. Pedangnya bergerak dengan kecepatan yang mencerminkan naluri seekor predator, tetapi kurang terlatih dibandingkan teknik bertarung Adhikara. Duel itu dimulai dengan serangkaian serangan dan pertahanan yang saling beradu, suara logam berdenting di udara. Meskipun tidak terlatih, Arya memiliki keunggulan. Ia tidak bertarung seperti manusia biasa. Gerakannya gesit, menyerupai ular yang meluncur di antara celah, membuat Adhikara kewalahan menghadapi serangan yang tidak terduga. Namun, setiap kali Arya menyerang, Adhikara membalas dengan kekuatan dan pengalaman bertarung yang lebih tinggi. "Apakah ini semua yang kamu punya?" diejek Adhikara sambil menyerang Arya dengan ayunan pedang yang nyaris mengenainya. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ular besar itu akan mati, dan kamu akan menyusulnya." Arya terjatuh ke tanah, tetapi dengan cepat berguling dan menghindari serangan berikutnya. Di dalam hatinya, ia mendengar suara ular besar yang selama ini menjadi pelindungnya. "Kamu lebih kuat dari yang kamu pikirkan," suara itu bergema dalam pikirannya. "Gunakan hati dan instingmu, Arya. Lawan dengan keberanian, bukan hanya kekuatan." Arya mengingat semua pelajaran yang ia dapatkan selama bertahun-tahun hidup di hutan. Ia memanfaatkan medan sekitarnya, dedaunan basah yang licin, akar pohon yang menonjol, dan semak-semak yang lebat. Ia mulai memancing Adhikara ke dalam perangkap alami, membuatnya kehilangan keseimbangan. Adhikara, yang terbiasa bertarung di medan terbuka, mulai kehilangan fokus. Dengan satu gerakan cepat, Arya berhasil melukai lengan Adhikara, membuat pedangnya hampir terlepas. Namun, Adhikara tidak menyerah begitu saja. Dengan amarah yang meluap, ia menyerang balik dengan kekuatan penuh, memukul pedang Arya hingga terlepas. Kini, Arya hanya memiliki tangan kosong untuk bertahan. Adhikara mendekat, mengangkat pedangnya untuk memberikan serangan terakhir. "Ini akhirnya, anak ular," katanya dengan nada penuh kemenangan. Tetapi sebelum pedang itu sempat menebas, Arya melompat ke arah Adhikara, menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkannya ke tanah. Keduanya berguling di atas tanah berlumpur, bertarung seperti binatang liar. Dalam perjuangan itu, Arya berhasil merebut kembali pedangnya. Dengan nafas yang tersengal, ia berdiri di atas tubuh Adhikara, pedang terarah ke dada pria itu. "Ini untuk orang tuaku," bisik Arya, matanya penuh dengan air mata. Namun, tepat sebelum ia melayangkan serangan, ia teringat pesan dari ular besar, "Jikamu lebih dari sekadar manusia, jangan biarkan amarah menguasaimu." Arya menurunkan pedangnya. Ia tidak ingin menjadi seperti Adhikara, seseorang yang hanya dipenuhi oleh kebencian. "Pergi dari sini," katanya dengan suara dingin. "Dan jangan pernah kembali." Adhikara, yang terluka dan terhina, bangkit perlahan. Ia tahu ia telah kalah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara moral. Dengan langkah terpincang, ia meninggalkan medan pertempuran, diikuti oleh sisa-sisa pasukannya yang ketakutan. Setelah pertempuran berakhir, Arya kembali ke tempat ular besar terbaring. Tubuhnya yang masif terlihat lemah, napasnya semakin lambat. "Ibu!" Arya berlutut di samping ular besar itu, air mata mengalir di pipinya. Ular besar itu menatap Arya dengan mata yang lembut. "Kamu telah melakukannya dengan baik, anakku," katanya dengan suara pelan. "Hutan ini, selamat karena keberanianmu."